Martial Peak Bab 664 Meningkatkan Transformasi Dewa Iblis. Buku hitam tanpa kata telah diperoleh secara tidak sengaja oleh Yang Kai, dan ia awalnya menggunakannya sebagai bantal. Namun, setelah mimpi aneh dan menerima kemauan kerasnya, buku hitam tanpa kata telah membuka dunia yang sama sekali baru baginya. Yang Kai dapat mengkonfirmasi bahwa pemilik asli buku hitam ini adalah Dewa Iblis Agung dari kisah yang diceritakan Han Fei di bawah gunung berapi. Dia mengatakan bahwa Dewa Iblis Agung telah mendapatkan sepotong besar batu jiwa di beberapa titik, dan meskipun tidak diketahui apa yang telah dia buat dengan itu, sisanya ketika dia selesai telah dipalsukan ke dalam 4 cincin void yang saat ini dipakai oleh 4 komandan besar klan iblis kuno. Sepertinya bongkahan besar batu jiwa yang diperoleh Dewa Iblis Agung di masa lalu telah digunakan untuk membuat buku hitam tanpa kata, yang berarti bahwa buku hitam dan 4 cincin void Li Rong dan komandan besar lainnya berasal dari sumber yang sama. Jika itu yang terjadi, maka pemilik kerangka emas keras kepalanya juga kemungkinan besar milik Dewa Iblis Agung. Di masa lalu, Dewa Iblis Agung ingin membebaskan diri dari belenggu dunia ini dan menjelajahi wilayah yang lebih tinggi, tetapi hasilnya adalah kegagalannya dan kehancuran tubuhnya, namun, dia entah bagaimana berhasil menjaga tulangnya. Karena kerangka emas keras kepala awalnya milik Dewa Iblis Agung, itu wajar untuk diisi dengan energi iblis. Kerangka emas keras kepala pembakar dupa, seni rahasia Tru Yang Yuan, cairan segudang obat, dan mata iblis pemusnahan adalah warisan yang telah diturunkan kepadanya oleh Dewa Iblis Agung. Namun, pertumbuhan Yang Kai juga agak menyimpang dari harapan Dewa Iblis Agung. Ketika ia mengunjungi lembah Raja Kedokteran, Yang Kai telah memperoleh seluruh jalan alkemis sejati, yang bukan sesuatu yang dimaksudkan oleh Dewa Iblis Agung untuk diwarisinya. Mungkin Dewa Iblis Agung ingin penggantinya dengan sepenuh hati mengejar puncak bela diri dan tidak terganggu oleh jalan alkemia. Memikirkannya, mata Yang Kai bersinar dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Guaner pernah mengatakan kepadanya bahwa klan iblis kuno telah menghasilkan alkemis terkemuka, salah satu yang tidak dapat diraih oleh semua Grandmasters alkemis. Apakah Grandmaster alkemis itu adalah Dewa Iblis Agung? Jika tidak, di mana dia akan mendapatkan jalan alkemis sejati? Meskipun itu hanya dugaan, itu adalah kemungkinan yang sangat mungkin. Mata Yang Kai berkedip dengan cerdas, pikirannya cepat berubah ketika dia dengan hati-hati menyaring semua informasi yang dia miliki dan semua hal yang dia alami selama beberapa tahun terakhir, secara bertahap menjadi jelas tentang banyak hal yang pernah membingungkannya. Senior Li, meskipun dia memiliki mata iblis pemusnahan, bukankah terlalu berlebihan untuk menyerahkan kendali penuh klan kita kepadanya? Begitu mereka meninggalkan ruang batu, Huamo tiba-tiba berkata, sentuhan kekhawatiran muncul di wajahnya. Meskipun ketika dia pertama kali melihat mata iblis pemusnahan, Huamo telah diliputi kegembiraan, setelah tenang dan dengan hati-hati mempertimbangkan gambaran besarnya, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa keputusan Li Rong tidak tepat. Ya, ada beberapa poin yang dipertanyakan, seperti bagaimana dia mendapatkan mata iblis pemusnahan di tempat pertama. Tentu saja, masalah yang paling penting adalah dia adalah manusia. Han Fei mengangguk dan setuju dengan Huamo. Li Rong hanya tersenyum ringan dan menjawab, mata iblis pemusnahan memilihnya, setara dengan Tuan Dewa Iblis Agung yang memilihnya. Kita hanya perlu mengikuti ajaran leluhur kita. Mengenai dia sebagai manusia, itu hanya untuk saat ini, untuk nanti kita harus menunggu dan melihatnya. Mendengar semua ini, Huamo dan Han Fei terdiam beberapa saat. Yah, penampilannya masih memuaskan. Huamo mundur selangkah dan mengangguk. Kupikir seorang pemuda seperti dia akan bertindak impulsif, dan setelah mendengar klan iblis kuno kita bersumpah kesetiaan kepadanya, dia akan segera menerimanya. Aku tidak berharap dia benar-benar menolak. Yang Kai tidak hanya menolak dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menunjukkan kegembiraan. Sepertinya bagi dia, apakah dia mendapatkan kesetiaan klan iblis kuno atau tidak relevan. Jika dia tidak terlalu bodoh atau terlalu percaya diri, maka dia pasti sudah mengalami banyak sekali badai dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kemampuannya sendiri. Namun, tidak mungkin bagi pemuda ini untuk menjadi orang yang sombong. Adegan di mana Yang Kai telah membunuh Cucian masih melintas di benak Huamo dari waktu ke waktu, mengirimkan rasa takut ke punggungnya. Dengan demikian, satu-satunya penjelasan yang tersisa adalah bahwa ia tahu betul tentang beratnya sendiri dan tidak akan membuat keputusan terburu-buru sebelum ia memiliki kepastian mutlak. Orang-orang seperti itu sering mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk melakukan sesuatu daripada membiarkan nasib mereka dikendalikan oleh orang lain.
Karena itulah aku berkata, visi Tuan Dewa Iblis Agung tidak salah. Li Rong tersenyum senang. Tunggu saja, dalam waktu 5 tahun, klan kita akan mendapatkan kebebasannya dari dunia kecil misterius ini dan sekali lagi kembali ke dunia luar, tempat di mana leluhur kita berasal. Visi Huamo dan Han Fei bergetar ringan, sebuah ekspresi harapan melintas di mata mereka. Sudah ribuan tahun setidaknya sejak mereka disegel di dalam dunia kecil yang misterius ini oleh Tuan Dewa Iblis Agung, dunia sudah lama melupakan klan ini yang berfungsi sebagai pelayan paling setia dan lengan kanan terpercaya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang, sungai-sungai besar dan lautan luas tanpa akhir, pemandangan seperti itu adalah hal-hal yang hanya bisa diimpikan oleh klan mereka selama beberapa generasi. Impian seumur hidup dari masing-masing klan mereka adalah meninggalkan tempat ini dan akhirnya melihat pemandangan menakjubkan ini. Aku berharap bahwa dalam hidup aku, hari seperti itu akan terjadi. Huamo mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Benteng Dewa Iblis adalah bangunan berbentuk segi 8. Bangunan ini tidak terlalu tinggi tetapi memiliki rasa keindahan arsitektur yang unik. Masing-masing dari 8 dindingnya telah dihiasi dengan ukiran hiasan burung dan binatang purba yang tampaknya terbang dan berenang dari jendela ke jendela. Di bawah kepemimpinan Guaner, Yang Kai berjalan ke gedung segi 8. Setelah malam perenungan, Yang Kai telah memilah sebagian besar pikirannya. Terlepas dari apa yang klan iblis kuno rencanakan, tujuan utamanya masih untuk meningkatkan kekuatannya. Itu tidak pernah berubah. Hanya ketika dia lebih kuat dari orang lain, dia bisa benar-benar hidup bebas di dunia ini dan tidak diikat oleh orang lain. Oleh karena itu, bagaimana klan iblis kuno memperlakukannya tidak relevan, dia hanya perlu tetap berpegang pada jalan yang telah dia putuskan. Nyonya ada di dalam, kamu bisa masuk. Guaner mengulurkan tangan dan membuka pintu, berdiri di samping begitu dia selesai. Yang Kai mengangguk ringan dan berjalan masuk. Di dalam ruangan, Li Rong sedang duduk di kursi di samping meja kecil. Setelah melihat Yang Kai masuk, dia dengan cepat berdiri dan dengan sopan menyapanya sambil tersenyum, kamu datang. Ya. Bagus, hal-hal yang kamu minta telah disiapkan. Li Rong dengan lembut melambai ke beberapa buku tua di atas meja di sampingnya. Ini semua adalah panduan tentang teknik transformasi Dewa Iblis, kamu dapat melihatnya secara bebas. Ya, terima kasih untuk semua kerja kerasmu. Mata Li Rong sedikit berkedip ketika dia mengerutkan bibirnya dan berkata, aku bersedia untuk tidak memanggilmu tuan sesuai dengan permintaanmu, tapi sebagai balasannya jangan bersikap sopan terhadap kami, rasanya seperti kamu memperlakukan kami seperti orang luar. Yang Kai menatap acuh tak acuh untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk, kalau begitu kita berdua akan bertindak sedikit lebih santai. Li Rong menunjukkan senyum tipis. Yang Kai melangkah maju dan mengambil salah satu buku kuno sebelum duduk di kursi yang telah diduduki Li Rong sampai sekarang. Panduan rahasia ini memang semua tentang transformasi Dewa Iblis, instruksi untuk klan iblis kuno tentang cara mengolah transformasi Dewa Iblis, bagaimana mengendalikan dan mengembangkan Demon Crest mereka, bahkan beberapa catatan tentang bagaimana meningkatkan efisiensi dan kekuatan tempur mereka sementara dalam kondisi transformasi mereka. Setiap buku di sini cukup berharga dan berisi rahasia yang tidak banyak diakses oleh klan iblis kuno. Yang Kai baru saja mulai melihatnya namun matanya sudah tumbuh lebih cerah dan lebih bersemangat. Buku-buku kuno ini semua berisi pengetahuan mendalam tentang transformasi Dewa Iblis. Tanpa kecuali, panduan rahasia ini mencatat esensi dari transformasi Dewa Iblis. Seolah-olah dia telah menemukan beberapa harta yang tak ternilai, Yang Kai dengan cepat tenggelam dalam mempelajari catatan-catatan kuno ini. Melihatnya memasuki kondisi fokus seperti ini begitu cepat, Li Rong tersenyum dan meninggalkan sisi Yang Kai, menuang secangkir teh harum untuk dirinya sendiri, dan duduk diam menunggu. Membenamkan kesadaran seseorang ke dalam Demon Crest mereka, membimbing Demon Crest ini untuk menyebar ke seluruh tubuh mereka, menginspirasi kekuatan yang terkandung dalam Demon Crest ini dengan ki iblisnya sendiri untuk meningkatkan diri sendiri. Dalam bentuk awal mereka, Demon Crest hanya menyebar di seluruh tubuh seseorang, seperti ketika Yang Kai saat ini menggunakan transformasi iblisnya. Dalam bentuk kedua mereka, Demon Crest-nya akan menjadi terintegrasi ke dalam fisiknya, jadi bahkan jika dia mengaktifkan transformasi Dewa Iblisnya, penampilan luarnya tidak akan mengalami perubahan apapun. Yang Li Rong ingin Yang Kai lakukan adalah dengan cepat mencapai bentuk kedua ini. Pada titik itu, bahkan jika dia mengaktifkan transformasi Dewa Iblis di depan klan iblis kuno, mereka tidak akan terpengaruh secara negatif dan mempertahankan kekuatan tempur mereka.
Bentuk ketiga akan memungkinkan Demon Crest-nya sepenuhnya bergabung dengan tulang-tulangnya, menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Yang Kai terpesona dengan semua ini, karena dia sudah mengalami transformasi Dewa Iblis berkali-kali. Setelah mempelajari segala sesuatu yang dicatat dalam buku panduan kuno ini, pemahamannya tentang teknik ini akan meningkat beberapa kali lipat. Sedangkan sisanya, seperti bagaimana sebenarnya menerapkan teknik-teknik ini, yang hanya bisa diperoleh melalui budidaya berkelanjutan. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Kai meletakkan panduan kuno terakhir di depannya dan menutup matanya. Setelah beberapa saat, matanya terbuka dan dia menatap ke arah Li Rong dengan antusias. Apakah ada tempat yang cocok di dalam benteng Dewa Iblis bagi aku untuk memasuki retret terpencil dan mengolah transformasi Dewa Iblis? Aku sudah menyiapkan kamar yang tepat. Li Rong tersenyum. Ikut aku. Mengatakan demikian, dia berdiri dan berjalan ke rak buku terdekat, mendorong beberapa buku tua untuk mengaktifkan mekanisme yang membuka rak, mengungkapkan lorong di belakangnya yang mengarah jauh di bawah tanah. Li Rong masuk dan Yang Kai mengikuti. Sisi lorong ini dilapisi dengan obor, jadi tidak gelap dan di bawah sana harusnya ada semacam ruang rahasia. Setelah turun cukup lama, pasangan itu tiba di kamar kosong yang besar, bahkan lebih luas dan lebih tinggi dari kamar batu yang digunakan Yang Kai untuk mempelajari alkimia. Di sekitar tepi ruangan ada sejumlah batu hitam yang samar-samar memancarkan semacam fluktuasi energi yang aneh. Disinilah biasanya aku berkultivasi. Di sini, kamu dapat dengan berani mengaktifkan transformasi Dewa Iblis tanpa khawatir akan mempengaruhi klan aku. Li Rong menjelaskan dengan lembut, selanjutnya menunjuk ke pilar batu hitam. Ini adalah batu penyegel energi, mereka secara alami dapat memblokir transmisi semua jenis energi. Begitu kamu masuk, aku akan mengaktifkannya untuk membangun penghalang di sekitar kamu. Aku mengerti, mari kita mulai. Yang Kai tidak bisa menunggu, langsung melompat ke depan dan mendarat di tengah ruangan. Melihat ini Li Rong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berbisik pelan, sangat tidak sabar. Mengatakan demikian, dia dengan tenang mulai menuangkan ki iblis ke panel di dekatnya, mengaktifkan batu penyegel energi yang segera mendirikan penghalang transparan setengah lingkaran. Yang Kai melirik Li Rong untuk memastikan semuanya sudah siap, yang terakhir mengangguk ke arahnya dengan lembut. Melepas bajunya dan duduk bersila, Yang Kai mengangkat tangan kanannya ke dahinya. Transformasi iblis. Saat surga dan bumi berguncang, penghalang yang dibentuk oleh batu penyegel energi bergoyang ketika riak merambat di permukaannya. Di bagian atas Yang Kai, sejumlah besar Demon Crest mulai muncul. Demon Crest ini seperti ular, memanjat dada dan punggungnya, membentuk pola yang rumit dan mengesankan. Kekuatan dan blood force-nya meningkat dengan cepat ketika kekuatan tempurnya melonjak. Yang Kai jelas merasakan betapa kuatnya dia saat ini. Di kejauhan, mata Li Rong yang indah bersinar cemerlang saat dia menatap pemandangan ini dan bergumam, tentu saja itu benar-benar berbeda. Bersambung.